Marni, seorang penjual jamu keliling, tanpa sengaja mengambil uang yang tergeletak di jalan sepi dekat kebun bambu. Ia mengira itu rezeki, namun tak tahu bahwa uang itu adalah bagian dari pesugihan yang membutuhkan tumbal. Sejak hari itu, ia jatuh sakit misterius. Cucunya, Muti, mulai mencurigai bahwa ini bukan sekadar penyakit tua. Dengan bantuan Ustadz Mahfud, mereka menemukan bahwa Mbah Marni sedang diincar makhluk gaib penagih tumbal. Bagaimana kisahnya? Tonton dan simak cerita menarik dalam video berikut ini. Matahari hampir tenggelam di ufuk barat ketika Mbah Marni mendorong gerobak jamunya yang sudah mulai kosong. Sejak pagi ia telah berjalan dari satu kampung ke kampung lain, menjajakan jamu buatan tangannya. Minuman tradisional itu diraciknya dari ramuan turun-temurun, kunyit asam, beras kencur, hingga temulawak yang jadi andalan. Tubuhnya yang renta terlihat gemetar setiap kali mendorong gerobaknya melewati jalan berbatu. Tapi semangatnya tak pernah surut. Di usianya yang hampir 70 tahun, Mbah Marni masih menjadi tulang punggung keluarga kecilnya. Ia tinggal bersama cucu sematawayangnya, Muti, gadis belasan tahun yang duduk di bangku SMA. Orang tua Muti telah lama meninggal dalam kecelakaan dan sejak itu Mbah Marni merawatnya seorang diri. Sore itu usai menjual hampir seluruh botol jamunya, Mbah Marni memutuskan mengambil jalan pintas untuk pulang. Jalan itu melewati kebun bambu dan semak-semak. Tak banyak dilewati orang. Ia memang sudah terbiasa lewat sana saat pulang terlambat. Udara sore terasa dingin menusuk kulit, dan kicauan burung mulai mereda, digantikan dengan suara jangkrik yang bersembunyi di rerumputan. Saat mendorong gerobaknya melewati tikungan, matanya menangkap sesuatu yang mencolok di tanah. Sekeping uang 100.000, lalu 2 lembar lagi, dan setumpuk lainnya berserakan di antara rumput ilalang. Mbah Marni berhenti. Dadanya berdegup. Astagfirullah, ini uang siapa? Ia menoleh ke sekeliling. Tak ada orang. Jalan itu sunyi. Tidak ada rumah. Tidak ada kebun yang dikerjakan. Hanya hening dan desir angin. Ia menunduk, memandangi uang yang seolah sedang menatapnya balik. Jumlahnya mungkin 1 juta lebih. Untuk ukuran orang tua yang hidup pas-pasan, itu bukan angka kecil. Tangan Mbah Marni gemetar. Otaknya menjerit agar jangan disentuh. Tapi bisikan lain menenangkan. Mungkin ini rezeki dari Allah. Bisa buat bayar utang di warung, buat beli seragam baru buat Muti. Akhirnya, setelah bimbang beberapa saat, ia memunguti lembaran-lembaran itu dan memasukkannya ke dalam tas kain di pinggangnya. Lalu ia mendorong gerobaknya lebih cepat, merasa sedikit bersalah tapi juga lega. Sesampainya di rumah, Muti sudah menunggunya di teras. Gadis itu langsung membantu membawa botol-botol kosong sambil menanyakan apakah dagangan hari ini laku. Laku. Alhamdulillah, jawab Mbah Marni sambil duduk dan mengelap keringatnya. Nanti malam, Mbah mau kasih kamu uang buat beli buku ya? Muti tersenyum senang, tapi malam itu ia menyadari sesuatu yang aneh. Mbah Marni yang biasanya tidur lebih awal, justru duduk di kursi ruang tamu hingga lewat tengah malam. Bola matanya menatap kosong ke arah dinding. Mulutnya bergerak-gerak, seperti berdoa, tapi tanpa suara. Simbah? Panggil Muti pelan. Tak ada jawaban. Muti mendekat, lalu mengguncang pelan bahu neneknya. Mbah Marni tiba-tiba tersentak, lalu menatap cucunya dengan wajah bingung. Kamu sudah tidur tuh? Tanyanya dengan nada seperti orang linglung. Nggak bisa tidur Mbah. Simbah nggak apa-apa. Mbah Marni mengangguk, tapi wajahnya pucat.
Tangannya dingin. Ia berjalan ke kamarnya tanpa berkata apa-apa. Keesokan harinya, keanehan makin menjadi. Mbah Marni mendadak jatuh di dapur. Padahal selama ini ia masih kuat mengangkat gerobak. Tangannya gemetar terus, dan ia mulai bicara sendiri, meracau tentang orang hitam besar yang berdiri di pojok rumah. Muti bingung. Ia berpikir mungkin Mbah Marni hanya kelelahan. Tapi firasat dalam hatinya berkata lain. Hari berikutnya lebih parah. Saat azan maghrib berkumandang, Mbah Marni mendadak berteriak keras dan menutup telinganya seperti kesakitan. Matanya liar, seolah melihat sesuatu yang menakutkan. Muti menangis sambil memeluk neneknya. Ia mulai takut. Ini bukan sekadar kelelahan atau penyakit orang tua. Ini seperti gangguan. Di tengah tangisnya, Muti teringat satu hal. Mbah, uang itu, bisiknya. Ia melihat tas pinggang Mbah Marni tergeletak di meja. Di dalamnya, uang kertas yang kemarin ditemukan masih tersimpan rapi. Tapi kini warnanya sedikit berubah. Seperti agak kehitaman di pinggirnya. Ada bau amis yang menguar samar dari sana. Muti menelan ludah. Ia tak tahu apa yang terjadi, tapi satu hal yang pasti, ada sesuatu yang salah dengan uang itu. Sejak malam itu, suasana rumah kecil Mbah Marni di pinggiran desa mulai berubah. Dulu, rumah itu terasa hangat dan tenang meski sederhana. Tapi kini, hawa aneh menyelimuti tiap sudut. Bau menyengat seperti bangkai sesekali muncul entah dari mana, terutama menjelang malam. Muti semakin yakin, ini bukan penyakit biasa. Pagi itu, ia memandikan Mbah Marni yang sejak kemarin hanya berbaring diam di tempat tidur. Tubuh neneknya terasa dingin, jauh lebih dingin dari biasanya. Padahal matahari pagi cukup terik. Kulit Mbah Marni tampak kebiruan di beberapa bagian. Lebam-lebam misterius muncul di lengan dan betisnya. "Gak jatuh kan Mbah?" tanya Muti lirih. Mbah Marni tak menjawab. Matanya kosong. Pandangannya menerawang ke langit-langit. Mulutnya hanya komat kamit tak jelas. Sesekali tangannya gemetar, seperti sedang menolak sesuatu. Saat menyisir rambut Mbah Marni, Muti melihat helai-helai rambut neneknya rontok jauh lebih banyak dari biasanya. Seikat sisir dipenuhi rambut putih kusut. Air mata Muti mengalir. Ia tak tega melihat perempuan yang membesarkannya kini terbaring tak berdaya seperti itu. Tetangga-tetangga pun mulai berdatangan. Beberapa membawakan makanan, sebagian lain datang sekadar menjenguk. Salah satu tetangga yang dituakan, Bu Sarmini, mencoba menghibur Muti. Namanya juga orang tua Mut. Mungkin sudah waktunya. Ya kita ikhlaskan saja. Yang penting dirawat dengan baik, ucapnya. Tapi Muti tidak puas. Ia tahu, Mbah Marni bukan cuma sakit tua. Ada sesuatu yang lebih gelap sedang membelenggu neneknya. Nalurinya menjerit, dan ia bertekad mencari tahu lebih dalam. Malam harinya, Muti duduk sendirian di teras. Matanya mengamati pekarangan yang mulai gelap. Ia memutar kembali kejadian beberapa hari lalu, saat Mbah Marni pulang membawa uang yang entah dari mana. Saat itu Mbah Marni bilang ia menemukan uang di jalan. Wajahnya saat menceritakan itu sedikit gelisah, tapi penuh harap. Muti bangkit, masuk ke dalam rumah, lalu mengambil tas pinggang Mbah Marni yang tergantung di dinding. Ia membuka isinya. Tumpukan uang itu masih ada di sana, tetapi kali ini baunya lebih menusuk. Bau amis bercampur anyir seperti daging mentah yang membusuk. Uang itu juga terasa lembab. Meski tidak basah, ada bekas bercak kehitaman di sudut-sudutnya. Muti menggigil.
Ia langsung menutup kembali tas itu dan meletakkannya jauh dari jangkauan. Pagi berikutnya, ia memberanikan diri pergi ke rumah seorang tetua desa yang dikenal sering menangani kasus-kasus aneh, Pak Dargo. Lelaki tua berjenggot putih itu tinggal tak jauh dari rumahnya, dan konon punya mata batin yang tajam. Begitu mendengar cerita Muti, Pak Dargo terdiam lama. Matanya menyipit, wajahnya menegang. Kau bilang uang itu ditemukan di jalan kecil dekat kebun bambu. Iya, Pak. Mbah pulang lewat sana sore-sore. Pak Dargo menghela napas panjang. Ia kemudian berdiri, membuka lemari tua di pojok ruangan, lalu mengeluarkan sebuah kain hitam dengan rajah-rajah aneh. Muti, ucapnya pelan. Uang yang ditemukan nenekmu itu bukan uang biasa. Bisa jadi itu uang pesugihan. Uang dari orang yang sedang mencari tumbal. Biasanya mereka sengaja menaruh uang di tempat sepi agar siapapun yang mengambilnya akan diikat oleh makhluk penjaga uang itu. Muti merasa lututnya lemas. Tenggorokannya kering. Jadi, Mbah Marni dijadikan tumbal, Pak? Belum tentu sepenuhnya. Tapi bisa jadi dia sedang dicoba untuk diambil jiwanya. Makhluk itu butuh izin dari yang di atas. Kalau dibiarkan, bisa-bisa mbahmu hilang nyawa pelan-pelan, seperti sekarang. Muti memegang dadanya. Ia nyaris menangis. Aku harus gimana, Pak? Kamu harus bawa dia ke orang yang lebih kuat dalam agama. Jangan ke dukun. Ini urusan gaib yang bisa dilawan dengan iman. Ada Ustadz Mahfud di kampung sebelah. Dia bisa bantu. Pak Dargo memberi Muti sebotol air doa dan selembar ayat tulisan tangan yang bisa ditempelkan di kamar tidur. Ia juga mewanti-wanti agar uang itu jangan dibelanjakan dan jangan dibakar sendiri. Makhluknya bisa ngamuk kalau sembarangan dibakar, katanya. Setibanya di rumah, Muti langsung melakukan saran Pak Dargo. Ia tetesi tubuh Mbah Marni dengan air doa, lalu membaca ayat-ayat pendek sambil menangis. Mbah Marni merintih pelan. Matanya berkedip lemah. Lalu untuk pertama kalinya sejak 2 hari terakhir, ia berbisik lemah. Muti, tolong. Mbah ketemu orang hitam besar, dia tarik Mbah ke dalam tanah. Ucapan lirih Mbah Marni itu membekas dalam kepala Muti sepanjang malam. Orang hitam besar, tarik Mbah ke dalam tanah. Muti tak bisa tidur. Suaranya masih terngiang, penuh ketakutan dan keputusasaan. Ia tak pernah mendengar neneknya berbicara seperti itu sebelumnya. Apalagi setelah 2 hari hanya diam dan menggigil. Kata-kata itu terasa seperti jeritan minta tolong dari balik dunia lain. Pagi itu, Muti mengayuh sepedanya menuju balai desa. Ia nekat menemui kepala dusun untuk mencari tahu apakah pernah ada orang lain yang mengalami kejadian aneh setelah menemukan uang di jalan. Ia malu, tapi hatinya tak tenang. Pak Lurah tidak langsung percaya. Tapi saat Muti menyebutkan lokasi penemuan uang, dekat tikungan kebun bambu, wajah lelaki parubaya itu langsung berubah. Kamu yakin? Di situ. Iya, Pak. Mbah lewat jalan pintas itu. Pak Lurah menghela napas panjang. Ia menyandarkan punggung ke kursi dan menatap langit-langit. Mut, dulu pernah ada kejadian mirip. Sekitar 2 tahun lalu. Seorang pemuda tukang becak nemu uang di sana juga. 3 hari kemudian, dia sakit keras. Tubuhnya membiru. Dukun, mantri, bidan, gak ada yang bisa nyembuhin. Akhirnya meninggal, matanya melotot, dan lidahnya menjulur kayak dicekik. Muti menutup mulutnya. Tubuhnya bergidik. Waktu itu kami pikir kebetulan. Tapi beberapa bulan setelah itu, kejadian lagi. Petani yang nemu duit juga.
Sama. Sakit misterius. Lalu ya begitu juga nasibnya. Pak Lurah menatap serius ke arah Muti. Orang-orang di sini nyebutnya uang pesugihan. Biasanya dikasih jin atau makhluk gaib sama orang yang pengin kaya cepat. Tapi sebagai gantinya, makhluk itu minta tumbal jiwa. Si pemilik uang tinggal taruh di jalan. Siapa yang ambil, ya jadi korban. Tapi, mbah saya nggak tahu apa-apa, Pak. Justru karena nggak tahu, makhluk itu makin gampang masuk. Kalau nggak cepat ditolong, jiwanya bisa benar-benar ditarik. Pulang dari balai desa, Muti langsung menemui Pak Dargo lagi dan menceritakan semuanya. Pak Dargo menyarankan agar tidak menunggu lebih lama. Ia meyakinkan Muti untuk segera membawa Mbah Marni ke Ustadz Mahfud, seorang ustadz yang dikenal memiliki kemampuan spiritual dan ilmu agama yang dalam. Sore itu juga, Muti menyewa becak motor dan membawa Mbah Marni ke kampung sebelah. Perjalanan memakan waktu hampir 1 jam karena harus pelan. Mbah Marni hanya bisa terbaring dengan mata terpejam dan sesekali mengerang kesakitan. Tubuhnya seperti terbakar dari dalam, panas dan dingin bergantian. Rumah Ustadz Mahfud terletak di pinggir sawah, sederhana dan bersih. Begitu sampai, Ustadz yang berjubah putih itu langsung menyambut Muti dengan ramah. Namun wajahnya menegang saat melihat kondisi Mbah Marni. Tanpa banyak tanya, beliau membawa Mbah Marni ke ruangan khusus di dalam rumahnya. Ruangan itu penuh dengan kaligrafi, tasbih, dan wewangian kayu gaharu. Beberapa santri muda membantu memindahkan tubuh Mbah Marni ke kasur kecil yang sudah disiapkan. Muti duduk di sudut ruangan, matanya berkaca-kaca. Ustadz Mahfud mulai membaca ayat-ayat Al-Quran. Suaranya tenang tapi lantang. Saat bacaan memasuki ayat-ayat ruqyah, tubuh Mbah Marni tiba-tiba bergetar hebat. Lehernya menegang dan dari mulutnya keluar suara garau. Bukan suaranya yang biasa. Dia milik kami, dia yang ambil, dia harus bayar. Muti menjerit pelan, menutup mulutnya. Tubuhnya gemetar menyaksikan neneknya berbicara dengan suara seperti makhluk dari dasar sumur. Ustadz Mahfud tetap tenang. Ia melanjutkan bacaan dengan lebih kuat. Para santri di sekeliling ikut membaca doa-doa perlindungan. Bau menyengat memenuhi ruangan. Bau belerang, amis, dan keringat. Makhluk itu terus berbicara dari tubuh Mbah Marni. Dia yang ambil. Uang itu tumbal. Uang itu untuk darah. Sudah tidak bisa ditarik lagi. Ustadz Mahfud berhenti sejenak, lalu bertanya, siapa yang menaruh uang itu? Orang dari kota yang minta anaknya lulus, dia serahkan tumbalnya. Yang penting bukan keluarganya yang kena. Kami bebas memilih. Ruangan hening sesaat. Ustadz Mahfud menutup kitabnya, menatap Muti dengan tajam. Ini bukan sekadar sakit biasa. Ini benar-benar pesugihan. Tapi selama cucumu masih hidup dan beriman, insya Allah bisa kita selamatkan. Muti mengangguk. Air matanya tumpah. Tolong Ustadz, tolong selamatkan mbah saya. Malam itu, Muti bermalam di rumah Ustadz Mahfud. Mbah Marni belum sepenuhnya sadar, tapi tubuhnya sudah tidak lagi kejang-kejang. Uang yang dibawa dari rumah dikurung dalam toples kaca khusus. Ustadz Mahfud bilang uang itu tidak boleh dibakar sembarangan. Besok malam, kita akan lakukan ruqyah dan pembacaan ayat-ayat penyembuhan secara penuh, katanya. Tapi ingat, semakin dekat kita membebaskan, makhluk itu bisa makin ganas. Muti memandang neneknya yang masih terbaring lemah. Di hatinya, ia berjanji, apapun yang terjadi, ia akan berjuang sampai Mbah Marni kembali pulih. Malam mulai turun di langit kampung sebelah.
Langit tampak pekat tanpa mutik, seolah ikut menahan napas atas apa yang sedang terjadi di rumah Ustadz Mahfud. Suasana terasa menegang. Wewangian kayu gaharu dan minyak kasturi memenuhi ruang tamu, menyatu dengan lantunan ayat-ayat suci yang terus mengalun dari mulut para santri. Mbah Marni masih terbaring lemah di kamar khusus rukyah. Matanya sesekali terbuka, tetapi yang tampak bukan tatapan nenek tua yang lembut, melainkan kosong, seolah ada sesuatu yang mengintip dari dalam tubuhnya. Muti duduk di sebelah tempat tidur, memegang tangan keriput Mbah Marni sambil berdoa dalam hati. Wajahnya letih, tapi ia tak mau pergi meninggalkan sisi neneknya. Ustadz Mahfud kembali dari berwudu. Jubah putihnya terlihat bersih. Wajahnya tenang namun serius. Di tangannya terdapat sebuah botol kecil berisi air zam-zam dan segenggam daun bidara yang sudah dihancurkan. Di belakangnya, 3 orang santri muda membawa kitab, tasbih panjang, dan dupa kayu. Muti. Ustadz Mahfud duduk di dekat Muti. Malam ini, kita akan coba lepas ikatan jin itu dari tubuh nenekmu. Tapi kamu harus siap. Kadang makhluk seperti itu bisa menyerang balik. Jangan takut. Tetaplah berzikir dalam hati. Muti mengangguk pelan. Tangannya gemetar. Tapi ia tak akan mundur. Sesi rukyah dimulai. Ustadz Mahfud membaca surah Al-Fatihah. Lalu surah Al-Baqarah dengan suara tegas. Begitu lantunan ayat ke-255 atau ayat kursi dibacakan, tubuh Mbah Marni langsung menegang. Ia menggeram, lalu berteriak keras. Jangan! Dia milik kami. Dia yang ambil. Suaranya bukan lagi suara perempuan tua. Suara itu dalam, seperti bergema dari dalam gua. Ustadz Mahfud tetap melanjutkan bacaannya. Para santri memperkuat dengan doa-doa perlindungan. Tubuh Mbah Marni mengangkat pelan. Punggungnya melengkung seperti ditarik dari belakang. Mata putihnya menatap langit-langit. Lalu kepala menoleh ke arah Muti. Cucu ini ikut juga nanti, kalau terus ikut campur. Muti bergidik, tapi ia tidak mundur. Ambil saya kalau perlu. Tapi jangan embah saya. Ustadz Mahfud mengangkat tangannya, lalu menyiramkan air zam-zam ke dahi Mbah Marni. Seketika tubuh itu bergetar hebat, seperti kesetrum. Jeritan melengking memenuhi ruangan. Dia tidak suci. Dia tamak. Uang itu milik kami. Ustadz Mahfud menatap Muti. Uang itu, ambil toplesnya. Dengan tangan gemetar, Muti mengambil toples berisi uang dari meja. Uang itu kini tampak menghitam total, seperti gosong terbakar, meski belum disentuh api. Ustadz Mahfud membuka toplesnya perlahan, lalu mengucap pelan, Bismillah. Bersamaan dengan dibukanya toples itu, angin aneh seperti menyapu ruangan. Lilin yang menyala di sudut kamar bergoyang liar, dan salah satunya padam sendiri. Udara tiba-tiba mendingin. Para santri mempererat posisi. Suara geraman terdengar dari tenggorokan Mbah Marni. Berhenti. Kalian tak tahu apa yang kau lawan. Aku tahu, jawab Ustadz Mahfud tegas. Dan kami tak takut. Ia memercikan air doa ke arah uang dalam toples, lalu membacakan doa pemutus ikatan batin antara jin dan manusia. Mbah Marni mulai kejang hebat. Suara-suara tak wajar keluar dari tubuhnya. Tangisan bayi, tawa perempuan, bahkan suara gonggongan anjing. Tapi Ustadz Mahfud tetap membaca. Setelah hampir 1 jam rukyah berlangsung, jeritan terakhir terdengar melengking. Tubuh Mbah Marni terpental ke belakang, lalu terdiam. Hening. Muti mendekat, memegang tangan neneknya. Masih hangat.
"Embah?" bisiknya. Kelopak mata Mbah Marni perlahan bergerak. Ia mengerjap, lalu menatap Muti dengan air mata mengalir pelan. "Muti, Mbah di mana?" "Mbah takut sekali. Tadi Mbah kayak di kuburan. Banyak orang hitam. Mbah dipaksa minum darah." Muti menangis, memeluk tubuh kurus itu erat-erat. "Simbah udah aman Mbah, sudah aman." Ustadz Mahfud menyeka keringat di dahinya. Ia lalu berkata, "Syukurlah, jin pengikat itu sudah berhasil diputus. Tapi jangan senang dulu. Besok malam akan jadi ujian terakhir. Kalau jin itu masih menuntut, dia bisa datang untuk terakhir kalinya atau menyerah." "Lalu uangnya Ustadz?" tanya Muti. "Besok, uang ini akan dikembalikan ke tempat asalnya. Tak boleh dibakar di sini. Jin penjaga punya alamat di tempat pertama ia ditanam. Kita kembalikan dia dengan doa pemutus. Jika diterima, jin itu akan pergi selamanya." Muti mengangguk. Hatinya sedikit lega, meski ketegangan masih belum hilang sepenuhnya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian hari, Mbah Marni tidur nyenyak. Muti tetap berjaga di sisinya, memegang tasbih dan melantunkan doa-doa yang diajarkan oleh Ustadz Mahfud. Di luar rumah, suara angin masih berbisik di antara batang padi. Tapi kini, Muti tidak sendiri. Ia punya iman. Ia punya harapan. Dan ia akan melawan apapun demi menyelamatkan Mbah Marni sepenuhnya. Hari berikutnya berjalan seperti ujian kesabaran. Mbah Marni mulai sadar penuh, tapi tubuhnya masih lemah dan sering menggigil tiba-tiba. Sesekali, ia menatap ke arah jendela dan berbisik pelan. Dia belum pergi Muti, dia masih mengintai. Muti mencoba menenangkannya, tapi hatinya sendiri tak tenang. Sejak subuh, angin yang bertiup terasa ganjil, dingin dan berat. Langit pun mendung padahal tidak biasanya. Bahkan burung-burung yang biasa ramai di sekitar sawah rumah Ustadz Mahfud mendadak lenyap. Alam seolah tahu, malam ini akan menjadi penentuan. Ustadz Mahfud mengajak Muti dan 2 orang santri untuk mengantarkan uang dalam toples ke lokasi awal penemuannya. Tikungan sepi dekat kebun bambu, tempat Mbah Marni dulu mengambil uang tersebut. Tapi ritual ini tak sekadar mengembalikan, melainkan menghadapkan mereka langsung pada makhluk yang menuntut jiwa. Sore menjelang maghrib, rombongan kecil itu berangkat. Mbah Marni tak dibawa atas saran Ustadz Mahfud. Ia dititipkan di rumah bersama 2 santri senior untuk berjaga-jaga jika gangguan terjadi dari jauh. Perjalanan ke lokasi dilakukan dalam diam. Muti memeluk tas berisi toples uang. Hatinya berdebar tak karuan. Sesampainya di tikungan itu, suasananya sudah berubah. Pohon bambu bergoyang kencang padahal angin tak terasa. Udara di sekitar terasa sesak seolah waktu melambat. Ustadz Mahfud menancapkan tongkat kayu di tengah jalan, lalu menggambar lingkaran di tanah dengan serbuk putih. Ia duduk bersila di depan toples uang yang diletakkan di dalam lingkaran itu. "Muti, duduk di belakang saya. Jangan keluar dari lingkaran. Apapun yang kamu lihat jangan panik." Muti mengangguk pelan. Ustadz Mahfud mulai membaca doa-doa pelindung, disusul ayat-ayat ruqyah dan zikir keras. Saat masuk ke ayat terakhir surah Al-Jin, hawa di sekitar mereka berubah drastis. Daun-daun bambu berjatuhan seperti hujan. Kabut tipis mulai menyelimuti. Dan, dari balik semak, sesuatu muncul. Makhluk itu tinggi, tubuhnya hitam seperti arang terbakar, matanya merah menyala. Lehernya panjang dan kepalanya miring, seperti terpelintir.
Aroma busuk menyebar begitu kuat hingga membuat Muti hampir muntah. Makhluk itu berdiri di luar lingkaran, menggeram. Itu milik kami. Dia sudah menyentuh. Bayar dengan darah. Ustadz Mahfud tak gentar. Ia tetap membaca doa dengan suara lebih keras. Makhluk itu melangkah maju, tapi terhempas saat mencoba mendekat ke lingkaran. Seolah ada dinding tak kasat mata yang menahannya. Dengarkan kami, hai makhluk jin. Perjanjianmu dengan Tuanmu tidak sah karena korban tidak tahu dan tidak ikhlas. Kau melanggar. Makhluk itu meraung. Suaranya memekakkan telinga. Dari tubuhnya keluar asap hitam, beterbangan seperti debu. Ia mulai mengecil. Tubuhnya retak seperti arang patah. Kami sudah diberi. Kami butuh tumbal. Kami butuh raga. Jangan pulangkan uang itu. Ustadz Mahfud berdiri, mengambil segenggam tanah dan menaburkannya ke toples uang, lalu menyiramkan air zam-zam di atasnya sambil melafalkan doa pemutus ikatan. Makhluk itu menjerit keras. Angin berputar seperti pusaran di sekeliling mereka. Tapi perlahan-lahan tubuhnya mulai luruh menjadi abu, lalu tersedot ke dalam tanah bersama kabut hitamnya. Tanah tempat lingkaran dibuat menjadi gelap seperti terbakar, lalu kembali normal. Dan, hening, angin berhenti. Hawa sesak hilang. Langit yang semula muram berubah terang. Awan menyingkir sedikit demi sedikit, dan suara jangkrik mulai kembali. Ustadz Mahfud menutup kitabnya. Ia menoleh ke arah Muti yang masih gemetar. Sudah selesai. Jin itu menerima pemulangan. Dia tidak bisa mengambil tumbal yang tak rela. Dan kau sudah menyelamatkan nenekmu. Muti tak kuat menahan tangis. Ia menunduk sambil bersyukur. Mereka meninggalkan tempat itu setelah memastikan tak ada sisa benda yang tertinggal. Tanah itu ditaburi air doa dan ditandai dengan ranting memutik agar tak dilalui sembarangan. Sesampainya di rumah, Mbah Marni langsung bangun dari tidurnya. Ia menangis pelan, memeluk Muti yang masih basah oleh keringat dingin. Mbah mimpi Mbah dikurung. Tapi tiba-tiba pintunya terbuka dan ada cahaya. Mbah bisa keluar. Mbah bisa pulang Muti. Muti memeluk neneknya erat-erat. Kita udah lawan dia Mbah. Kita menang. Ustadz Mahfud tersenyum di ambang pintu. Kalian selamat. Tapi ingat, jangan sekali-kali tergiur harta yang bukan milik kita. Rezeki tak pernah tertukar. Tapi yang cepat tak selalu bersih. Malam itu, rumah kecil Mbah Marni kembali hangat. Tidak ada lagi bayangan hitam. Tidak ada suara aneh. Tidak ada bau amis. Hanya suara doa dan cinta. Beberapa hari telah berlalu sejak malam penentuan di tikungan kebun bambu. Rumah kecil Mbah Marni kini kembali terang. Tak hanya oleh cahaya lampu, tapi juga karena hilangnya aura gelap yang selama ini menyelubungi mereka. Bau amis itu tak pernah muncul lagi. Tidak ada bayangan hitam di pojok ruangan. Tidak ada suara tawa atau bisikan yang menghantui tengah malam. Mbah Marni mulai pulih. Tubuhnya masih lemah, namun kini ia bisa duduk, tersenyum, bahkan mulai bercanda ringan dengan Muti. Setiap kali ia menatap wajah cucunya, matanya berkaca-kaca. Ia merasa tak pantas menerima semua pengorbanan itu, tapi juga sangat bersyukur karena tidak menghadapi kegelapan itu sendirian. Simbah kira Simbah bakal dibawa beneran Muti. Kayak diseret dari dalam dada perih, panas, kayak nggak bisa nafas. Tapi kamu dateng. Suara kamu nyusup ke mimpi Mbah. Lalu suara azan. Lalu terang. Muti hanya tersenyum, menggenggam tangan keriput neneknya. Karena Mbah nggak sendiri.
Embah dilindungi Allah. Kita semua dilindungi kalau kita mau percaya dan gak menyerah. Ustadz Mahfud masih sering datang untuk memeriksa kondisi Mbah Marni dan memberikan air ruqyah serta bacaan zikir. Ia juga membantu membersihkan rumah secara spiritual, meletakkan ayat-ayat suci di beberapa sudut, serta menyarankan agar rumah dipakai untuk kegiatan keagamaan kecil agar selalu dijaga oleh kebaikan. Di sore hari, beberapa ibu tetangga sering datang mengunjungi. Banyak dari mereka baru tahu cerita lengkapnya, dan mereka semua terkejut bahkan ketakutan. Jadi, selama ini uang pesugihan itu bisa muncul di mana saja ya? Dan siapa aja bisa jadi korbannya, bahkan orang tua seperti Mbah Marni. Muti menjelaskan semuanya, tidak untuk menakut-nakuti, tapi agar mereka waspada. Bahwa dunia tak kasat mata itu nyata. Dan manusia yang lemah iman bisa menjebak orang lain dengan cara paling tak terduga. Kita sering pikir, nemu duit di jalan itu rejeki. Padahal bisa jadi jebakan, ucap Muti. Kalau kita nggak tahu asal-usulnya, lebih baik dihindari. Apalagi kalau tempatnya sunyi dan ganjil. Beberapa warga bahkan mengusulkan agar lokasi tikungan kebun bambu diberi tanda larangan. Atau dipasangi papan peringatan agar tak sembarangan lewat atau memungut benda mencurigakan. Pak Lurah pun setuju. Malam-malam berikutnya digunakan Mbah Marni dan Muti untuk memperbanyak zikir. Setiap habis maghrib, mereka membaca surah Al-Baqarah dan ayat kursi. Mbah Marni juga mulai belajar menghafal doa perlindungan, meski terkadang terbata-bata karena usia. Apa-apa yang kita hadapi kemarin itu karena kita jauh, ujar Mbah Marni lirih pada suatu malam. Jauh dari apa Mbah? Tanya Muti. Dari zikir. Dari ayat Allah. Simba selama ini sibuk jualan, sibuk hidup, sampai lupa bahwa hidup ini bukan cuma soal makan dan minum, tapi soal selamat pulang nanti. Muti tak menjawab. Ia hanya menatap wajah Mbah Marni yang kini lebih teduh. Wajah yang sebelumnya penuh ketakutan itu kini bersinar dengan ketenangan. Dan di balik itu semua, Muti sadar bahwa perjalanan mereka bukan hanya tentang mengalahkan makhluk halus, tapi juga tentang kembali pada Tuhan. Suatu pagi, Mbah Marni meminta izin untuk kembali membuat jamu. Bukan untuk berdagang seperti dulu, tapi sekadar berbagi kepada tetangga. Ia membuat beberapa botol kunyit asam dan temulawak, lalu mengantar sendiri ke rumah-rumah sekitar. Sambil jalan pelan, Simba bisa gerak. Daripada diam aja, katanya. Para tetangga menyambut dengan senang hati. Beberapa bahkan mendoakan agar Mbah Marni diberi umur panjang dan kesehatan. Sebagian mengaku merasa terinspirasi karena melihat Mbah Marni kembali bangkit setelah dijemput maut tapi tak jadi dibawa. Kalau bukan karena doa, Simba nggak tahu apa jadinya, ucap Mbah Marni. Dan tentu, kalau bukan karena Muti. Malam itu, Muti duduk di samping Mbah Marni di beranda rumah. Angin sepoi menyentuh rambut mereka. Mutik-mutik terlihat jelas di langit kampung, seolah ikut menyaksikan ketenangan yang telah kembali. Mbah. Iya Muti. Kalau uang itu nggak Mbah ambil, semuanya mungkin nggak kejadian ya. Mbah Marni tersenyum pahit. Ya, tapi kalau semua nggak kejadian, kita mungkin juga nggak pernah sedekat ini dengan Allah. Muti mengangguk. Ia memeluk Mbah Marni erat-erat. Malam itu, tak ada jeritan, tak ada bayangan. Hanya doa yang naik ke langit dan hati yang tenang karena telah menang melawan kegelapan dengan iman dan kasih sayang. Beberapa minggu telah berlalu sejak kejadian itu. Kehidupan Mbah Marni dan Muti perlahan kembali normal. Namun dalam ketenangan itu,
Tersimpan bekas luka yang tak akan pernah mereka lupakan. Bukan luka di tubuh, melainkan luka batin. Pengingat akan gelapnya dunia jika cahaya iman dibiarkan padam. Kini, setiap pagi Mbah Marni tak lagi pergi keliling menjajakan jamu. Tubuhnya belum sekuat dulu. Tapi ia tetap membuat jamu, dengan bahan-bahan yang ia tanam sendiri di pekarangan. Bukan untuk mencari uang, melainkan sebagai bentuk syukur dan sedekah bagi tetangga. Setiap botol diberikan dengan senyum, dibarengi doa-doa perlindungan yang kini rutin ia lantunkan. Simbah dulu sibuk cari uang, sampai lupa bahwa uang gak lebih penting dari selamatnya jiwa, ujar Mbah Marni pada seorang tetangga yang datang mengambil jamu. Kabar tentang pengalaman Mbah Marni menyebar ke berbagai kampung. Beberapa warga yang sempat mengalami gangguan serupa kini datang meminta nasihat. Mereka bukan lagi mencari solusi instan dari pesugihan atau jalan pintas rejeki, tapi mencari ketenangan dan keselamatan batin. Bahkan seorang bapak muda yang pernah tergoda untuk mengikuti ritual pesugihan, datang dengan wajah penuh rasa bersalah. Saya hampir ke tempat orang pintar buat nyari angka togel embok. Tapi dengar cerita jenengan, saya sadar, kalau bukan rejeki dari Tuhan, ya pasti ada syaratnya dan syarat itu bisa jadi nyawa kita sendiri. Mbah Marni hanya mengangguk pelan. Kalau pengin kaya, kerja keraslah. Tapi jangan lupa, doa itu bahan bakarnya. Kalau cari jalan pintas, bisa nyasar ke jurang. Muti, yang kini duduk di bangku kelas 2 SMA, tumbuh jadi gadis yang lebih dewasa dari usianya. Pengalaman pahit itu membuatnya lebih bijak dan penuh perhatian. Ia mulai aktif membantu di masjid desa, menjadi panitia kajian ibu-ibu dan remaja. Sesekali, ia bercerita tentang apa yang ia alami kepada anak-anak sebaya, bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai pelajaran. Ia juga mulai menulis, menuangkan kisah hidupnya bersama Mbah Marni ke dalam buku catatan kecil yang ia beri judul, Uang yang Tidak Kami Minta. Buku itu bukan hanya tentang kejadian gaib, tapi juga tentang cinta, keteguhan, dan iman. Tentang bagaimana seorang cucu rela mempertaruhkan segalanya demi menyelamatkan satu-satunya keluarga yang tersisa. Dan tentang bagaimana seorang nenek, meski renta, bisa belajar kembali dari kesalahan yang tak disengaja. Setiap halaman dipenuhi refleksi, bahwa hidup bukan sekadar tentang mencari uang, tapi tentang bagaimana kita mendapatkannya. Bahwa rejeki tak akan pernah tertukar, dan bahwa godaan untuk mengambil jalan pintas bisa datang dalam bentuk paling sepele, selembar uang di jalan, misalnya. Pada suatu malam Jumat, rumah Mbah Marni tampak ramai. Bukan karena sakit atau rukyah, tapi karena pengajian kecil yang diadakan bersama ibu-ibu sekitar. Muti membaca surah Yasin, sementara Mbah Marni duduk di kursi rotan. Wajahnya tenang, matanya berkaca-kaca. Di akhir pengajian, Ustadz Mahfud yang hadir sebagai tamu memberi tausiah singkat. Setan dan jin tak selalu datang dengan bentuk seram. Kadang mereka datang lewat ketamakan hati, lewat godaan kecil yang tampaknya menguntungkan. Tapi di baliknya, ada harga yang tak bisa dibayar dengan uang, jiwa dan waktu yang tak akan kembali. Ia melirik Mbah Marni dan Muti. Alhamdulillah, keluarga ini diberi ujian dan keluar dengan kemenangan. Tapi kemenangan sejati adalah ketika kita bisa terus istiqomah, meski tidak sedang diganggu. Jangan sampai kita hanya mengingat Allah saat kesusahan saja. Semua hadirin mengangguk. Suasana terasa hangat, damai. Menjelang tidur malam itu, Muti duduk di teras bersama Mbah Marni. Langit bersih penuh muti. Angin sejuk meniup rambut mereka. Muti, kata Mbah Marni pelan.
Iya, Mbah. Kalau Simba nggak selamat waktu itu, kamu bakal gimana? Muti tersenyum. Muti bakal tetap mendoakan. Muti percaya, doa orang yang mencintai nggak akan pernah hilang di langit. Mbah Marni memejamkan mata. Air matanya menetes. Simbah bersyukur Muti, bukan karena hidup ini panjang, tapi karena Allah masih kasih kesempatan untuk menebus dosa, untuk belajar lebih dekat, dan untuk jadi warisan terbaik buat Muti. Balas cucunya sambil mencium tangan mbahnya. Mereka diam. Tapi dalam diam itu, jiwa mereka menyatu dalam ketenangan yang panjang. Tak ada lagi jeritan. Tak ada lagi godaan. Yang tinggal hanyalah kisah, doa, dan keikhlasan untuk hidup dengan hati yang bersih. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen channel ini. Semoga kalian menyukai cerita ini dan dapat mengambil hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa di episode berikutnya.